Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala alaina al-Qur'an la raiba fihi min rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus penggagas kegiatan ngopi yakni Al-Mukarram Kai Haji Ustadz Muhammad Nasir Syam MPDI yang disingkat dengan ngobrol penuh inspirasi. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesempatan yang kita rasakan saat ini, sehingga kita bisa masih melaksanakan salah satu perintah Allah, salat wajib 5 waktu, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini insyaallah Al-Faqir akan menyampaikan tema atau kuliah 7 menit atau 15 menit ini, yakni ada 8 doa. Ada 8 doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat Al-Qur'an. Mungkin Bapak Ibu sekalian biasa mendengar ayat ini, dan alhamdulillah tadi telah saya bacakan ketika imam. Apa bunyi ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doanya. Ada 8 doa di dalam ayat tersebut. Dalam satu ayat ada 8 doa. Doa ini ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pada akhir surah Al-Baqarah ayat ke-286, dan ini juga hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafathu." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa membaca 2 ayat ini di akhir surah Al-Baqarah di suatu malam, maka 2 ayat ini dapat mencukupinya. Nah, ini amalan kita, Pak. Ini suatu malam. Ayat ini akan insyaallah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi tidak kalah penting adalah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa doa kita di dalam ayat tersebut? Ya Allah, jangan engkau hukum kami
Ini doanya. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa dan salah. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, di tengah-tengah nyamannya di surga, dikeluarkan dari surga. Ini banyak hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam Quran surah Al-Baqarah menceritakan tentang Nabi Adam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kata Allah, tinggallah, nikmatilah engkau dan istrimu di surganya ini. Ini adalah di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini dan nikmatilah semua yang apa di dalamnya, ada di dalamnya. Lalu Allah berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Tapi ingat Adam, jangan engkau dekati salah satu pohon. Apa pohon itu? Pohon khuldi atau buah khuldi. Lalu fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu syaitan menggoda keduanya antara Adam dan Hawa tadi. Ini godaan. Padahal sudah dijamin masuk surga, tapi masih dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman lagi, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, janganlah kamu turunlah kamu wahai Adam dan sebagian kamu musuh yang lain. Ini adalah salah satu musuh, anggap musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahannya satu, Bapak Ibu sekalian, hanya memakan buah khuldi. Bagaimana kalau kita hari ini yang banyak melakukan kesalahan demi kesalahan, kealpaan demi kealpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu salat saja kita hari ini, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih sibuk dengan dunia kita hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah, dirikan salat. Tapi bukan hanya sekedar mendirikan salat, tapi bagaimana kita sebagai umat muslim, orang yang beriman, janganlah kita melalaikan salat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap masjid, setiap surau atau langgar itu sering dinukilkan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin, atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Jadi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dihukum dengan siksaan-siksaan yang seperti tadi. Apa harapan kita? Yang pertama adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama doa yang kita panjatkan. Kemudian yang kedua, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltah 'alal ladzina min qablina. Yang artinya, ya Tuhanku, jangan Engkau bebankan kami dengan beban yang sangat berat, beban yang sangat kuat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa itu? Yaitu para nabi terdahulu. Nabi berdakwah, ada yang sampai ribuan tahun hanya satu umat saja yang dapat. Ada 2 atau 3, tapi Nabi tidak mengeluh apapun. Bayangkan, contohnya adalah Nabi Nuh.
berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk istri, anak dan para umat-umatnya terdahulu. Tapi apa yang terjadi? Allah seketika menenggelamkan para umat-umat Nabi Nuh terdahulu karena tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apalagi? Nabi Lut, yaitu dengan homoseksual pada waktu itu, lesbi. Ini yang terjadi. Na'udzubillahi min zalik. Selanjutnya lagi, doa atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yang artinya, wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini doa kita. Di zaman sekarang ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, beban-beban yang kita hadapi semakin berat, semakin nyata di hadapan kita. Ada beberapa contoh yang kita saksikan hari ini, beban ekonomi saja. Bagaimana beban ekonomi hari ini? Biaya hidup melonjak. Kemudian sementara gaji kita pas-pasan, tetap bertahan seperti itu. Kemudian gaji bulanan kita hari ini, kalau yang bagi pegawai negeri atau pegawai BUMN, habis per bulan saja untuk bayar listrik, buat makan, kemudian dan tidak bisa menabung apa-apa. Ini yang kita rasakan saat ini. Makanya di akhir zaman nanti, kata salah satu mengatakan, yarfa'illahul barakata minal ardh. Yarfa'illahul barakata minal ardh. Allah akan mengangkat keberkahan dari muka bumi ini. Ini yang terjadi. Kalau dulu 20-30 tahun yang lalu, kalau kita pergi ke pasar ya Pak Haji, 20.000 itu cukup. Beli sayur, beli bawang, apalagi kecuali daging lah ya. Cukup 20.000 tuh untuk makan sehari. Hari ini bawa 100.000 pun tak cukup Pak. Tak cukup hari ini. Coba kalau kita ke pasar Pak Haji Sanian, bawa ambil 100.000, ngeluh gitu, ya Allah mahalnya ayam deh. Apalagi daging sapi. Untuk bawang saja mahal sekarang ini, cabai saja mahal. Ibu-ibu yang lebih tahulah ya. Ibu ni sering belanja ke pasar. Bapak tinggal balik duit. Tapi kadang-kadang bapak mengeluh juga. Mahal gak ya? 100.000 tak cukup nih. Kenapa tadi? Yarfa'illahul barakati mal ardh. Allah telah mengangkat keberkahan dari muka bumi ini. Ini yang terjadi hari ini. Kemudian hari ini beban mau menikah misalkan, kalau bagi yang masih gadis atau masih jomblo, bahkan bapak-bapak saja hari ini masih ada yang mau nikah. Betul tak Bu? Ada yang masih mau nikah hari ini, padahal beban hidup semakin susah. Masih ada yang mau menikah, mau baca istri 2, istri 3 dan sebagainya. Tidak dilihat dari kondisi dan situasi saat ini. Ada lagi misalnya beban menghadapi anak, istri yang masih lalai dalam sholatnya. Ini menjadi beban juga bagi kita Bapak Ibu. Sulit disuruh untuk sholat, walaupun tidak diwajibkan ke masjid untuk perempuan. Tapi untuk anak kita yang laki-laki wajib untuk ke masjid. Ini menjadi beban juga bagi kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat malas, sifat-sifat yang tidak dicerminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini kita saksikan, mohon maaf Bapak Ibu hadirin, beban kehilangan jabatan misalnya. Banyak hari ini kehilangan kewibawaannya. Banyak orang yang seperti ini akan mengalami apa yang namanya di bahasa Pak Ustadz Nasir Sam itu post power syndrome. Ini salah satu penyakit psikolog, kejiwaan.
Yang mana di sini adalah tidak merasa tidak dihargai, kata dia, padahal orang menghargai dia. Ya. Contoh misal dalam pemilu kemarin kalah, lalu tidak dekat lagi dengan atau bergaul lagi dengan sesama manusia. Ini penyakit ini, post power syndrome ini, yang penyakitnya ada di dalam diri kita. Kemudian lagi apa? Menolak kenyataan, menjauhkan diri dari lingkungan sosial. Ini salah satu contoh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lah doa atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Apa artinya? Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan rahmati kami ya Allah. Allah Maha Pengampun, Allah pemberi taubat. Tapi dengan taubat apa kita? Yaitu dengan taubatun nasuha, taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya adalah engkau pelindung kami ya Allah, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum-kaum kafir. Ini doa terakhirnya di suratul Baqarah ayat 286. Teknologi hari ini menyebabkan umat Islam terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan, terpengaruh dengan tradisi-tradisi adat istiadat. Bahkan hari ini kalau kita lihat, kita sudah menjadi salah satu penganut westernisasi. Apa itu westernisasi? Meniru adat kebarat-baratan. Banyak yang terjadi hari ini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di kita hari ini juga. Contohnya adalah game online. Game online ini menghabiskan waktu dengan percuma-cuma saja. Game online banyak di kafe-kafe kalau kita lihat, main game. Apa yang diadakan? Sumpah serapah dan sebagainya. Kumpul dengan kawannya, main game. Kadang-kadang tidak menghargai orang-orang yang lain. Padahal kata Allah, wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi kata Allah? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kita hari ini umur kita kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Hari ini mungkin ada di antara kita ada yang lebih umurnya 63 tahun. Bahkan ada 80 tahun, bahkan 90 tahun, ada pun 100 tahun. Kalau kita hari ini 63 tahun, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur kita, berarti Allah mempertemukan kita bersama Rasulullah. 63 tahun dicabut oleh Allah umurnya. Hari ini 64 tahun umur kita. Apa yang terjadi? Itu adalah pemberian atau bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini belum menyampai 63 tahun, dicabut oleh Allah nikmat umur kita, apa yang terjadi? Itu Allah berikan diskon kepada kita. Diskon. Sekarang yang jadi pertanyaan, mau bonus atau diskon? Kalau umur tuh Pak, tentunya mau bonus. Mana orang mau diskon? Ya, banyak masih melakukan maksiat kepada Allah, masih belum bertaubat. Karena umat Rasulullah itu pendek-pendek. Beda dengan umat-umat Nabi terdahulu, ribuan tahun umurnya. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, judi online.
Judi online ini sudah melebar di mana-mana. Apa yang terjadi? Menghancurkan sendi-sendi ekonomi umat Islam hari ini. Kemudian selain itu juga pinjol, pinjaman online. Ini akan menyebabkan kita terlilit hutang, kemudian banyak melakukan makanan atau sistem-sistem riba di dalamnya. Ini yang terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dibatasi waktu 20 menit, mungkin ini lebih, mohon maaf. Jadi kesimpulannya pada akhir kajian ini adalah jauhkan diri kita dari sifat maisir, judi tadi, dari sifat gharar, ketidakpastian, dan sifat-sifat riba. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari musibah-musibah yang terjadi pada saat ini, dan kita dihindarkan dari beban-beban yang berat hari ini. Amin Allahumma amin. Barangkali itu saja penyampaian yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya bukan menggurui, saya bukan mendakwahi, tapi kita saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Sekian dan terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.